Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, yang terhormat Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 01 S1 PKK 2021. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang sedang menonton video kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marwah Rashifaah, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator dan pemateri. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama, Rani Kusuma Dewi, yang kedua, Siti Nur Hidayah, yang ketiga, Hikmah Wardani, yang keempat, Fahimatuz Zahabiyah, yang kelima, Nurul Aulia Jamaluddin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik mengenai bahasa Indonesia ragam ilmiah. Langsung saja, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus sesuai dengan syarat diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ragam bahasa terbagi atas dua, yaitu ragam bahasa semi-ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa semi-ilmiah merupakan kalimat yang bentuk katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten pada struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Ragam bahasa Indonesia, ragam bahasa semi-ilmiah biasanya digunakan pada artikel, editorial, serta reportase. Ragam bahasa non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Satu ciri yang pasti ada pada tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Kisah rekaan ini dalam penulisannya tidak boleh secara sembarangan. Unsur-unsur seperti penokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lain-lainnya tidak boleh ditulis secara sembarangan. Adapun bentuk karangan non-ilmiah adalah dongeng, novel, cerpen, roman, anekdot, hikayat, serber, puisi, dan naskah drama. Selanjutnya, poin kedua, ranah penggunaan. Ranah penggunaan bahasa dalam berbagai karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan berbentuk naskah. Contohnya adalah artikel makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan surat. Yang kedua, skripsi pada S1, tesis pada S2, disertasi pada S3. Yang ketiga, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Dan yang keempat, laporan pertanggungjawaban. Contohnya adalah laporan kegiatan, keuangan, dan laporan pemegang saham. Baik, saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ciri-ciri bahasa ragam ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah. Artinya, sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan adapun ciri-ciri khususnya yaitu sebagai berikut. A. Cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. B. Lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis
adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima dengan akal sehat. C. Jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang harus jelas struktur kalimat dan maknanya. D. Padat dan ringkas. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan dan tidak tercampur oleh unsur-unsur lainnya. Dan ringkas merupakan suatu penulisan dalam karya ilmiah yang harus singkat dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. E. Formal dan objektif. Formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataran struktur kebahasaan. Dan penggunaan bahasa seperti itulah yang menunjukkan ciri objektif, yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka. F. Gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait juga dengan objektivitas. G. Penggunaan istilah teknis. Ciri penggunaan istilah teknis adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi sebagai wacana teknis. Artinya, sesuai dengan bidang keilmuannya yang dilengkapi dengan peristilahan teknis yang meliputi penulisan angka. H. Konsisten. Ciri konsisten adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas. Struktur bahasa tidak boleh berubah. 4. Contoh-contoh bahasa Indonesia ragam ilmiah. Keseluruhan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah seperti yang telah disebutkan harus terwujud dalam karya ilmiah yang dibuat oleh penulis. Untuk itu, perhatikan contoh-contoh dan ciri-ciri penulisan karya ilmiah berikut. Contoh-contoh berikut disajikan dalam bentuk yang salah sekaligus bentuk yang benar. 1. Cendekia. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. 2. Formal dan objektif. Menurut Mulyono mengatakan bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. 1989. Kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Menurut Mulyono 1989, bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. Kalimat ini pun merupakan kalimat yang salah. Dan kalimat yang benar yaitu, Mulyono 1989 mengatakan bahwa bahasa ilmiah itu lugas, eksak, dan menghindari kesamaran dan ketaksaan dalam pengungkapan. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, lugas dan logis. Kalimat contoh lugas dan logis adalah A. Saat terjadi kekacauan di pasar, pencuri berhasil ditangkap sama polisi. Kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu, saat terjadi kekacauan di pasar, polisi berhasil menangkap pencuri. Poin yang keempat yaitu jelas. Contoh kalimatnya, A. Untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya sehari-hari. Ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu, baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari.
Poin yang kelima yaitu konsisten. Contoh kalimatnya adalah A. Perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka, yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar yaitu perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka, yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Berikutnya adalah contoh-contoh bahasa ragam ilmiah. Contoh-contoh berikut disajikan dalam bentuk yang salah sekaligus bentuk yang benar. 6. Padat dan ringkas. A. Pendidikan agama di sekolah dasar bagaimanapun tidak akan terlaksanakan dengan baik tanpa adanya dukungan yang baik pula dari orang tua murid dalam keluarga. Ini adalah contoh kalimat yang salah, dan contoh kalimat yang benar B. Pendidikan agama di SD tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan orang tua. 7. Gagasan sebagai pangkal tolak. A. Kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Ini adalah contoh kalimat yang salah, dan contoh kalimat yang benar adalah B. Perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila. 8. Penggunaan istilah teknis. A. Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP adalah sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan yang sangat dianjurkan oleh Badan Keamanan Pangan Internasional Codex Alimentarius Commissions untuk diterapkan di industri pangan. Ini adalah contoh kalimat yang salah, dan contoh kalimat yang benar adalah B. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan yang sangat dianjurkan oleh Badan Keamanan Pangan Internasional Codex Alimentarius Commissions (CAC) untuk diterapkan di industri pangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, saran, ataupun sanggahan, silahkan tuliskan di forum Syam Oke. Jika ada salah kata dan ucapan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.